Jacob 500.000 sebatang, apalagi sebungkus. Untung diketeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue David Turbianto di podcast Ayah Ikhlas. Di sini kita belajar ikhlas bareng-bareng. Kali ini situasinya agak sedikit berbeda karena gue lagi di luar kota. Tapi gue nggak bentar lagi sih sebenarnya balik Jakarta, tapi karena waktu tidak memungkinkan untuk gue bertatap muka langsung sama bintang tamu gue yang saat ini, jadi kita urgensinya adalah meeting ini dilaksanakan via Zoom. Meeting ini. Bintang tamu gue kali ini adalah orang yang bakal bikin show spesial stand up comedy yang menurut gue ini cukup baru, cukup menarik, dan kayaknya bikin penasaran. Langsung aja sambut tamu kita, Blind Mind Jack atau akrab disapa Bang Jack. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam Bang David, apa kabar? Thank you banget udah diundang ke sini ya Bang ya. Alhamdulillah. Pengennya sih sebenarnya langsung ya Bang ya. Pengennya langsung. Karena ya lo tau sendiri kalau bapak-bapak nongkrong, duduk bareng. Nah, di situ kan bakal obrolan yang keluar kan bakal ajaib tuh ya. Biasanya tuh udah macam-macam dah yang diomongin dah tuh. Tumpah semua dah tuh urusan perbapaan dah tuh. Benar. Kita, jangan dikira kita doang yang punya masalah. Begitu kita ketemu teman kita yang sama bapak-bapak, ternyata dia juga punya masalah. Betul banget. Bang Jack, sebelum kita ngomongin soal special show-nya, gue pengen tahu dulu nih. Bahkan gue pengen minta maaf dulu di depan nih, karena mungkin nanti ada pertanyaan gue yang mungkin agak sedikit menyinggung. Gue nggak minta maaf sama lu, karena gue yakin lu udah nggak tersinggung sama pertanyaan-pertanyaan gue. Tapi gue minta maaf sama penonton. Takutnya penonton kaget nih Bang Jack sama obrolan kita. Orang penonton aja kadang-kadang kaget sama jawaban gue. Makanya kan takutnya di luar ekspektasi mereka. Ntar takutnya, kok Bang David berani sih main-mainin tunanetra. Iya makanya. Tapi itu juga sebenarnya pengen gue biasain ya, Pit ya. Artinya sebenarnya ketika kita interaksi gitu ya, ngobrol sama orang buta atau teman-teman yang tuli atau yang pakai kursi roda, selama itu memang berdasarkan keinginan tahuan kita gitu ya, sebenarnya sih nggak apa-apa, lempar aja pertanyaannya. Lo istilahnya lo lihat aja orangnya. Kalau misalnya orangnya asik ya udah lo tanyain, nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang orangnya kira-kira nggak asik nih, ya udah pertanyaan lo tahan aja dulu gitu. Justru malah jangan bikin jarak dengan alasan nggak enak gitu ya Bang ya. Betul, gue setuju banget gitu. Oke, nih gue juga sama Bang Jack nih, teman-teman gue udah cukup sering ketemu dan kita cukup akrab ngobrol bareng, bahkan kita sempat ngulik-ngulik materi bareng ya soal keresahan bagaimana menjadi tunanetra. Bang Jack, boleh cerita sedikit Bang Jack nih buta sejak lahir atau accident atau apakah? Ya, gue buta itu sebenarnya dari lahir, gue terlahir dengan penglihatan yang rabun. Tapi gue baru nyadarnya itu umur 10 tahunan. Bahwa penglihatan gue tuh gak sama dengan orang lain, dengan anak-anak yang lain. Waktu itu anak-anak seumuran gue ya istilahnya ya. Gitu. Nah, jadi paling sering itu adalah kalau gue ngerasa kok abis maghrib gue susah ya ngelihat gitu. Kayak gue suka nabrak temen gue gitu loh. Kalau misalnya, iya. Jadi kalau main sama bocah-bocah yang lain tuh gue kalau misalnya mainnya malam gitu ya kan, kadang-kadang kan kita abis isya gitu kan suka keluar lagi gitu kan ya. Iya. Gitu. Nah itu tuh gue tuh nggak bisa gitu main bola kayak yang lain gitu, malah gue nabrak temen gue gitu. Terus kalau subuh dulu kan, kalau misalnya kita habis puasa gitu ya, habis sahur kan
main petasan, main Main petasan, main benar. galasin ya kan dulu kan. Benar. Nah, gue main galasin tuh kok garisnya nggak kelihatan, terus gue digoblok-goblokin sama temen gue mulu gara-gara gue kena melulu gitu kan kalau main galasin gitu. Nah, terus akhirnya diperiksa lah ke dokter mata, baru ketahuan gitu. Dan diperiksa ke dokter mata juga kagak sekali tuh. Jadi istilahnya diteliti banget gitu ya, sampai berapa kali bolak-balik ke dokter, baru akhirnya divonis waktu itu namanya retinitis pigmentosis. Ini gue penyakit gue. Nah, dikasih tahu ke nyokap gue waktu itu bahwa gue akan kehilangan penglihatan gue secara permanen, tapi nggak tahu kapan gitu. Jadi penglihatan gue tuh menurun terus gitu. Nah, akhirnya udah eh, jadi makin tua gue makin ini apa makin makin rusak juga penglihatan gue. SMP itu tambah parah gitu ya. Jadi kalau nggak cuman abis maghrib sama sebelum subuh aja, tapi kalau misalnya lampu nggak terlalu terang gitu ya, itu gue nggak bisa lihat tuh, nggak bisa. Dia kayak misalnya gue jatuhin bolpen, jatuhin koin, luas luas pandang gue juga jadi terbatas. Kalau orang kan kalau ngelihat bulat gitu ya istilahnya, ngelihat ke satu titik kiri kanannya sekian derajat kan masih kelihatan gitu. Kalau gue agak susah gitu. SMA juga gitu, SMA mulai susah baca textbook gitu. Nah, waktu gue kuliah S1 itu gue juga nulis itu udah susah. Jadi kalau gue nulis di buku itu garis garis di bukunya tuh nggak kelihatan sama gue. Jadi tulisannya bisa naik turun gitu loh, bisa Iya, iya, uh, iya. gitu. Nah, udah terus eh, akhirnya buta total itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin umur 25-an mungkin ya. Baru akhirnya total Oh, benar-benar oke, nggak oke, bisa oke. ngelihat. Hmm. 25 itu lu sudah berkeluarga belum? Gue nikah itu udah berapa? 3 baru nikah. Itu Oke, juga oke, ada oke. ceritanya juga tuh nikah tuh. Iya, 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 iya. Gimana, gimana? Awalnya gini, pertama gue Hmm. pengen tanya dulu pada saat lu divonis punya masalah di penglihatan lu sampai akhirnya lu buta permanen ya. Maksudnya yang Hmm. bener-bener nggak bisa ngeliat sama sekali gitu ya. Hmm. Hmm. Iya, itu posisi orang tua masih lengkap, Bang. Ya, alhamdulillah orang tua gue tuh sampai sekarang masih ada ya. Dua-dua, Nah, nah, cuman tahun heeh, 86 bokap gue tuh stroke. Bokap gue oke. stroke, beliau lumpuh sebelah badannya. Jadi sebelah kiri badannya tuh nggak berfungsi. Nah, di tahun yang sama, gue sama kakak gue didiagnosa itu retinitis pigmentosis. Jadi dalam dalam 1 tahun itu eh, ada 3 orang di rumah gue yang divonis dengan kondisi medis yang nggak apa inilah yang berat lah gitu. Oh, jadi lu nggak Hmm. sendiri, Bang, Gue nggak sendiri. ngalamin ini. Gue kan eh, 3 bersaudara. Kakak gue yang nomor 1 bisa ngelihat. Salah kakak gue yang nomor 2 dia ini juga buta juga. Gue juga sekarang buta juga. Nah, bokap gue dulu stroke apa namanya lumpuh sebelah kiri. Oke, yang mau gue tanyain, Bang, pada saat itu Hmm. apa respon orang tua lu, terutama bokap ya? Kita kan sini lagi ngebahas Hmm. ayah ya. Yoi. Apa respon orang tua lu terhadap apa yang keluarga lu alamin? Hmm. Apakah kecewa? Apakah Hmm. ada usaha untuk menguatkan lu semua? Lu juga kan pasti terpukul ya pada saat Oh itu ya. iya. Hmm. Nah, kalau kalau ini ke gua dulu dikit mungkin ya. Kalau kita waktu itu kan masih umur 10 tahun nih, gua sama kakak gua. Kita nggak terlalu ngerti apa yang terjadi sama kita karena nyokap juga nggak 100% terbuka sama kita, cuman ngasih tahu bahwa kamu kalau main tuh hati-hati ya. Penglihatan kamu tuh tidak tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi kamu harus harus hati-hati. Nah, kita kita cuman bingung doang kenapa kok kita diwanti-wanti kayak gitu. Nah, sementara kalau bokap waktu itu karena bokap itu baru stroke, jadi bokap juga struggle sama dirinya sendiri, Bang. Oh, iya, iya. Jadi dia juga tidak menyadari bahwa saat itu anak-anaknya juga lagi punya masalah besar karena dia juga lagi lagi struggle juga dan ya as a father ya apa sebagai bokap kan
kehilangan fungsi tubuhnya waktu itu juga untungnya tidak kehilangan pekerjaan, tapi kan buat dia shocking juga gitu loh. Gitu. Nah, yang gue ingat malah nyokap gitu. Nyokap tuh yang sering nangis, sering apa namanya? eh ya bingung kayaknya mau mau ngapain. Terus gue inget banget dulu kita jadi sering dibawa ini berobat kemana-mana. Nggak cuma berobat dokter doang, tapi berobat alternatif kayak gitu-gitu gitu loh. Oh iya iya iya. Hmm, hmm. Sama ya. Maksudnya hasilnya juga apa ya? Ya itu kan bagian dari ikhtiar ya Bang. Tapi Ya, ya ya. kalau memang kita kan kadang kalau kita sudah berobat di satu tempat tapi kurang puas hasilnya atau kurang percaya gitu, Hmm, hmm, kita cari tempat lain. Tapi hmm. ternyata memang jalannya Ya, eh, apa ya? ya Apa ya memang harus istilahnya? kehilangan penglihatan. Betul Hmm, betul betul memang memang harus memang begitu. takdirnya sudah bulat begitu ya. Yes, betul. Bang Jack, Hmm, terus ketika lu memulai untuk memutuskan untuk berumah tangga, hmm, itu bisa lu ceritain gak sedikit gimana? Ini kan kita tidak berbicara orang normal yang ingin berumah tangga. Gue pengen tahu sudut pandang lu sebagai hmm, tunanetra, gimana sih hmm, apa mental untuk apa ya istilahnya hmm, membangun rumah tangga tuh seperti apa sih, niatnya seperti apa, mentalnya seperti hmm, apa, jalannya hmm, seperti hmm. apa sampai menemukan jodoh. Ya, jadi gua tuh ingat pacaran pertama gue yang serius, yang benar-benar emang menuju ke pernikahan itu setelah gue selesai kuliah ya justru ya. Jadi gue selesai kuliah, gue ketemu sama mantan gue, terus gue pacaran 6 tahun tuh sama dia tuh. Nah, di situ sebenarnya adalah masa bener gak ya gue mau mau membentuk rumah tangga gitu loh, atau jangan-jangan gue juga masih kayaknya gue nggak bakal ini deh, gue nggak bakal mau punya istri sama anak deh gitu. Jadi gue tuh memang awalnya tuh punya kekhawatiran ya Fit ya. Karena gini, zaman zamannya gue kuliah dulu, informasi kan nggak terlalu banyak nih tentang tentang pekerjaan untuk orang buta nanti kayak gimana gitu. Sementara yang gue tahu waktu itu kalau gue ketemu sama orang buta, kalau nggak ngamen, ngemis, mijet gitu kan. Jadi gue punya ketakutan tuh. Gue punya ketakutan, apa ntar gue kayak mereka gitu ya. Terus Iya masa iya 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 gue mau ngawinin anak orang kalau misalnya iya kerjaan iya gue iya cuman kayak gitu. Itu beneran iya loh Fit. iya. Itu bener-bener kepikiran gitu sama gue gitu ya. Nah tapi eh, dekat-dekat gue mau selesai kuliah tuh gue akhirnya ketemu dengan organisasi disabilitas. Jadi gue ketemu sama teman-teman yang buta juga, terus sama akhirnya gue main sama teman-teman yang pakai kursi roda, yang tongkat, terus mereka ada yang berkeluarga juga. Terus kayaknya hidup mereka fine-fine aja gitu loh. Nah, gue juga dari situ juga gue tahu bahwa ternyata kalaupun tunanetra itu masih banyak pekerjaan yang kita bisa akses gitu loh. Meskipun kita tidak bisa ngelihat. Nah, dari situ gue mulai untuk berpikir, ya udah deh, gue coba aja untuk ini, untuk serius gitu kan. Nah, akhirnya pertama kali gue pacaran serius itu setelah gue selesai kuliah tuh. Gue pacaran, gue sama mantan gue udah sekitar 3 tahun kita jalan. Gue coba untuk ngelamar itu ke bapaknya, ditolak. Bapaknya kagak mau punya mantu orang buta. Anaknya normal bang. Anaknya bisa ngelihat, anaknya bisa ngelihat. Jadi tapi keluarganya nolak habis-habisan. Gue nggak mau, pokoknya bapaknya itu juga nanti akan gue ceritakan di spesial gue ya. Tapi Iya. intinya adalah gue ditolak ditolak habis-habisan lah. Terus sampai gue akhirnya harus harus backstreet sama mantan gue. Akhirnya gue putus gitu kan. Nah, dari situ gue mulai kepikiran lagi tuh untuk udahlah, apa, gue nggak, kayaknya nggak usah ini deh, nggak usah punya pasangan deh, gue kayaknya hidup sendiri aja segala macam gitu. Nah tapi makin makin kesini istilahnya gitu ya, pekerjaan gue juga makin baik, terus istilahnya pengetahuan gue juga tentang tentang hak gue sebagai warga negara dan lain sebagainya itu kayaknya membaik juga gitu. Jadi gue malah ngelawan, gue kan juga punya hak untuk nikah, masa gue apa namanya nggak boleh sih gue punya pasangan gitu. Dan akhirnya ya berapa kali gue pacaran lagi, cuman berapa kali juga gagal karena keluarganya nggak mau, sampai akhirnya gue nikah dengan yang sekarang ini juga nggak
istilahnya nggak jalan mulus juga gitu Fit, karena gue akhirnya menikah sama istri gue yang sekarang. Awalnya gue pakai wali hakim karena keluarganya nggak setuju juga gitu. Cuman setelah setelah gue akhirnya nikah, gue nikah dengan wali hakim, terus gue tunjukin sama keluarga bahwa gue bisa ngidupin istri gue bisa ngidupin anak-anak gue, nggak ada masalah, gue nggak pernah balik lagi ke mereka gitu ya untuk minta tolong apalah gitu ya. Artinya sebagai kepala keluarga gue bisa jalanin semua. Akhirnya mertua gue baik baik lagi sekarang, udah baik sekarang sama gue Ya, 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 ya. gitu. Memang itu sesuatu yang mutlak tuh, dimana ketika kita dianggap sebelah mata Betul. sama orang lain, memang tidak butuh jawaban, tidak butuh perkataan, tapi butuh bukti. Betul. Ya, Dan di sisi lain gue juga ngerti gitu ya PT, artinya sebagai bapaknya mertua gue gitu, kenapa dia sampai punya pikiran kayak gitu, gue juga memaklumi gitu loh, bahwa iyalah orang pasti takut, mereka juga nggak tahu gitu kan gimana caranya interaksi sama orang yang nggak bisa ngelihat, nggak tahu yang mereka lihat juga sama gitu kan, ada yang jual kerupuk, ada yang mijet gitu nih. Tiba-tiba ada satu kucuk-kucuk datang ke rumah mereka ngelamar anaknya gitu kan, anakku mau dikasih makan apa gitu. Nah, cuman masalahnya adalah mungkin dari mereka karena komunikasinya kurang baik aja, akhirnya ya udah, jadi gua sama istri gua harus ngambil jalan itu dulu gitu. At the end ketika sudah bisa buktiin ya alhamdulillah sih. Berarti istri lu sangat andil luar biasa ya untuk Iya. apa ya, paling tidak ya itu tadi, menguatkan mental lu gitu. Kalau gue sih nggak akan sekuat itu kayaknya ditolak sama calon mertua gitu ya. Iya. Apalagi ya harus backstreet kayak gitu. Apa Iya. bang perkataan apa bang yang paling lu inget, yang bikin lu yakin gitu melangkah untuk ya udah kayaknya ini jalan gue gitu, dari istri lu ya? Ya, spesifiknya perkataan apa sih gue lupa ya, gue nggak inget, tapi in general dia memang percaya bahwa gue bisa jadi leader, satu itu ya, pimpinan keluarga. Dia berapa kali bilang memang gue punya figur, istri gue kan udah punya anak ya, udah punya anak 2 gitu, jadi gue juga dekat anak sama sama anak-anaknya. Dia juga melihat figur seorang ayah di gue gitu. Ketika gue harus jadi suami, gue jadi suami. Ketika gue jadi teman, gue bisa jadi temannya dia gitu. Sehingga dia juga berpikir ya udah, mungkin kalau kita ambil jalan ini, maksudnya kita tetap ngotot untuk menikah, kita tuh sebenarnya bukan mau ngelawan gitu loh, kalau bahasanya dia. Tapi memang jalannya aja dulu harus gini, tapi kita cuma mau ngebuktiin aja kok bahwa apa yang kita lakukan ini benar, karena kita juga sudah berhitung, kita juga tahu dengan apa yang kita lakukan gitu. Itu sih yang diiniin sama istri gue ya berulang kali gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, gue ibaratnya gue ninggalin keluarga dulu gitu ya untuk sementara waktu. Tapi sebenarnya gue nggak pernah ninggalin keluarga gue. Cuman itu adalah salah satu cara untuk ngebuktiin bahwa memang suami gue ini bisa kok ngidupin gue gitu. Ya, 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 ya. Gitu sih. Mantap. Oke bang, sorry tadi gue tertarik ngulik ini, tapi lu boleh jawab, lu boleh enggak. Berarti istri lu ketika menikah memang sudah punya anak ya? Ya, udah punya 2 anak. Udah punya 2 anak. Oke. Nah, jadi intinya sih kayak ya dari kalian berdua memang saling melengkapi gitu ya. Betul. Yang gue lihat sih kayaknya istri lu butuh sosok bapak buat anak-anaknya, butuh sosok leader, lu butuh sosok pendamping gitu, yang dimana kayaknya ada di dia nih apa yang lu mau gitu. Dari penolakan yang dulu, kayaknya yang ini mungkin lu ngerasanya dikasih kelancaran gitu ya sama Tuhan ya. Iya. Kurang lebih emang gitu sih, artinya dengan istri gue ini
gue ngerasa memang apa ya, yang kita jalanin tuh ya udah tek 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 jelas aja gitu. Ketika kita bikin planning mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini, terus ketika satu ngerasa, aduh, udah deh, nggak jadi deh, apa namanya istilah udah mau nyerah, yang satu nguatin gitu loh. Karena ada waktu-waktu di mana gue juga gue yang capek gitu ya, apa karena gue kan ngalamin kayak gini nggak cuma sekali gitu, udah dengan beberapa udah berapa kali gitu, terus dia nguatin gue, terus ketika nanti guanya yang lagi jalan terus dianya yang istri gue yang ini yang apa ngerasa bersalah gitu, muncul kayak misalnya dia habis taruhlah misalnya dia habis ditelepon sama ibunya terus dia dimarahin lagi, nah biasa kan ngedown tuh kayak gitu kan. Iya, Iya, iya. iya nih bener nih kayaknya gue yang durhaka, tapi gue akhirnya gue yang nguatin lagi, enggak, kita tuh bukan bukan durhaka. Mereka tuh cuman nggak kenal kita aja gitu, dan ini cara kita mau nggak mau cara kita memperkenalkan diri seperti ini gitu. Oke, oke. Hmm. Kalau dari anak lo gitu, yang Hmm. 2 orang ini, Hmm. ada pertanyaan-pertanyaan yang ini gak ya? Ya biasalah pertanyaan anak kecil kalau ketemu Ya. sosok orang baru yang apalagi tidak seperti orang pada umumnya gitu. Hmm. Hmm. Ya, pertanyaannya macam-macam ya. Artinya kayak misalnya nanya gitu, Om Jack, dulu masih manggilnya Om Jack kan. Om Jack kenapa nggak bisa ngelihat? Terus dia nanya, tongkat gue nih buat apa gitu. Apalagi dulu kan waktu gue pertama kenal sama mereka, si kakak itu masih SD kelas berapa ya? Kelas 5 apa kelas 4 gitu. Terus si abang yang nomor 2 tuh dia masih umur 5 tahun kalau nggak salah, 5 apa 6 tahun gitu. Jadi suka nanya itu, nih tongkat gimana, apa kenapa pakai tongkat gitu, terus bagaimana kalau jalannya pakai tongkat, terus kenapa harus digandeng terus gitu, apa kan dia kalau kalau ngelihat gue jalan kan gue digandeng sama ininya, sama apa, sama ibunya dia gitu kan. Iya, Ya iya, udah, iya. tapi gue jawab gitu, gue jawab semuanya. Awalnya istri gue juga suka gitu, nggak boleh gitu. Terus gue bilang sama istri gue, nggak apa-apa, biarin aja, biarin dia tanya gitu, dan dia biarin juga dia tahu gitu mana yang boleh ditanya, mana yang tidak gitu. Jadi guanya juga kebetulan kan, artinya gue juga ngerti tentang perkembangan anak gitu ya. Jadi rasa ingin tahu mereka tuh rata-rata kejawab semua, dan gue tuh memaklumi gitu loh, bahwa ya udah emang pertanyaan mereka ya kayak gitu loh, dan lucu-lucu juga sih. Iya, Ya dan kayak kayaknya misalnya juga dan mandi kayaknya gitu ya, apa ketika gue gimana? udah nikah gitu kan, terus gue mandi gitu kan, gue mandi keluar dari kamar mandi, terus anak gue yang nomor 2 nungguin gue di luar, terus dia bilang, oh ternyata Om Jack bener ya bisa mandi sendiri, kayak gitu-gitu loh ini kan. Gitu, dan gue iya dong kan, apa namanya, terus gue ajarin gitu, kayak misalnya ini di kamar mandi, ini jangan apa, sikat gigi nggak boleh dipindahin, odol nggak boleh dipindahin, jadi anak-anak gue ngerti tuh, oh gitu caranya gitu gitu. Iya, justru justru ketika lu membuka diri gitu kan, tadi kan Mm-mm. istri lu sempet marahin anak lu gitu, ngingetin Mm. lah, Ya jangan ngingetin. gitu. Mm. Tapi lu malah membuka diri. Justru kayaknya itu cara lu untuk bonding ya sama anak-anak Ya, lu ya, ya betul. ngebangun kedekatan gitu, Ya, iya kan? ngebangun kedekatan dan ngebangun sensitivitas mereka juga. Jadi mereka ngerti gitu loh, bahwa oh ternyata ini wajar untuk dilakukan, dan kalau gue nanti gue ketemu misalnya dengan orang buta yang lain di jalan, atau orang dengan disabilitas, atau dengan orang dengan perbedaan gitu ya, yang punya perbedaan gitu, mereka ngerti gimana cara ininya, gimana cara memposisikan diri mereka gitu. Iya, 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 iya. Sekarang Gitu. udah berapa tahun berarti nikah Bang Jack? Sekarang gue udah 6 tahun gue nikah. Udah ada Masuk tahun ini ke-6. lagi? Udah Udah ada ada anak lagi anak lagi? satu. Umur 5 tahun sekarang Oke. anak gue. Sama pertanyaannya sama anak lo yang udah Eh besar. belum banyak nanya, tapi dia menyesuaikan diri sama gue. Gimana tuh Bang? Jadi kayak misalnya dia ini, dia deskriptif. Jadi jadi kalau misalnya gue video call sama dia gitu ya, kan gue sama istri gue sama anak-anak gue kan di Lombok ya, gue di Jakarta, karena gue kerja di Jakarta gitu. Nah jadi kalau misalnya anak gue video call ke gue, dia dia ngajak main, jadi main yuk gitu. Ayo gitu. Terus dia bilang gini, ini tangan adek, dua-duanya ketutup.
Dedi pilih tangan mana gitu. Jadi dia sementara gerakannya dia adalah dia di depan kamera dia suruh tangan apa milih tangan gitu kiri apa kanan Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. dia deskriptif gitu. Nah terus yang lucunya adalah gue kan pakai pakai jam tangan gue kan jam tangan touch ya, jadi bisa dibuka gitu kan Mm-mm. ininya. Nah dia suka mainin tuh. Jadi kalau dia lagi gue gendong gitu, terus nanti dia buka buka jam tangannya ditutup lagi, dibuka lagi ditutup lagi. Nah ketika abangnya pakai jam tangan itu dikorek-korek sama sama dia karena dia pikir semua jam tangan bisa dibuka gitu ininya. Apa ada tutup ada bagian kacanya tuh bisa dibuka gitu ya. Nah, terus apalagi ya anakku tuh itu juga kalau misalnya dia tahu gitu mainannya nggak boleh di tengah jalan gitu, nggak boleh di tengah ruangan karena kalau misalnya gue lewat nanti bisa bisa keinjak gitu. Sekarang dia udah mulai ngerti gitu bahwa gue tuh nggak bisa ngeliat. Tapi kalau pertanyaan dia belum belum apa belum belum nanya-nanya gitu, Iya, belum banyak. artinya belum belum kepada pertanyaan yang apa ya, pertanyaan orang Ya, dewasa yang aduh, dengan rasa kasihan gitu, mm, mm, ya kan, ke lo mm. gitu ya. Ya, gitu. Belum Jadi belum kepada gitu ya. belum karena dia juga mungkin mungkin dia juga nggak punya perbandingan ya karena kan dia Hmm. eh, belum gue bolehin main ke rumah teman-temannya kayak gitu karena pandemi kan sekarang kan. Ya. Jadi kayaknya juga dia belum lihat bapak-bapak yang lain nih, dia taunya baru bapaknya doang gitu kan. Jadi mungkin dia berpikir di dunia oh semua bapak seperti ini gitu Iya. kan kalau jalan Dan pakai tongkat gitu. ya, dan Mungkin belum aja kan gitu. eh, dan belum dapat juga informasi referensi orang buta kerjanya apa aja. Nah, belum tahu juga tuh dia tuh gitu. Belum seperti orang-orang Belum yang seperti orang yang lainnya gitu. yang Tapi dia udah yang mulai tahu tuh sebelum-sebelumnya. kayak misalnya kok gue ada di YouTube, kok gue ada di TV kayak Oh, gitu-gitu iya, dia iya. udah mulai ini tuh, udah mulai nyadar tuh dia tuh. Oke, Hmm. Bang. Hmm. eh, menurut lu nih, menurut lu, Hmm. Hmm. gue kan selalu ngulik nih di bintang tamu gue bilang momen apa sih yang kayaknya eh, apa ya buat lu sebagai manusia dan sebagai seorang ayah saat ini Hmm. yang kayaknya nih momen yang berat tapi ya gue harus rela untuk ikhlas gitu Hmm. Hmm. atau belajar belajar ikhlas dari kejadian ini Hmm. di luar hal yang udah lu ceritain tadi di luar di mana lu tahu lu bakal kehilangan penglihatan Hmm. Hmm. apa bang? Nah, gua tuh pernah ya, Fit ya, ada di satu momen karena waktu itu gini, gue pernah nyoba untuk bikin usaha sama teman-teman gue. Gue bikin training consultant. Berjalan selama 2 tahun, 2,5 tahun, terus bangkrut. Intinya bangkrut lah ya gue gitu. Nah itu bangkrutnya itu Fit, itu sampai di titik dimana gue sampai hampir diusir dari kontrakan. Dan gue ada di apa di satu malam itu gue inget banget gue habis agak-agak bertengkar lah sama istri gue karena ini ya karena kita waktu itu udah hitungan hari akan diusir dari kontrakan terus gue bertengkar sama istri gue tapi pas malamnya dia tidur dia peluk anak gue yang paling kecil gue nggak bisa tidur gue ada di samping dia cuman gue pokok dia lah gitu kan lo tau kan pokok gitu ya apa Iya gue ya gue di inilah pok-pok gitu ya. gue pokok gitu itu gue benar-benar yang berdoa ya Allah emang bener-bener harus ada keajaiban aja gitu untuk gue nggak diusir karena waktu itu gue posisi gue di Lombok kalaupun gue dapet job stand up gue nggak akan dapet job yang gede yang tiba-tiba bisa bayar kontrakan gue gitu ya even even untuk bayar sebulan pun mungkin nggak cukup gitu. Nah dan gue malam itu tuh emang emang berpikir apa yang bisa gue lakukan ya apa yang gue bisa bisa lakukan gitu. Nah terus sampai akhirnya malam itu tuh gue ngerasa gue harus kayaknya benar-benar harus ini nih harus harus ikhlas harus legowo bahwa gue harus minta tolong sama orang saat itu karena posisinya kan kayak tadi gue ceritain sama lo ya Pit ya gue tidak dipercaya sama mertua gue bahwa gue bisa menghidupi keluarga gue dan Iya. malam itu kejadian gitu loh
Di kepala gue ya, di kepala gue ini kejadian nih apa yang ditakutin sama mertua gue gitu kan, gitu. Yang pasti dia yang ada di pikiran lu adalah pertama kali adalah jangan sampai dia tahu, betul kan? Betul. Itu yang itu yang bener-bener, aduh gimana nih sampai ketahuan. Tapi gue inget banget itu sekitar jam 1, jam 2 pagi. Gue hanya berpikir ya udah deh, kalaupun ketahuan sama keluarga gue, bodo amat deh. Yang penting ya mau ketahuan sama mertua gue kayak mau ketahuan sama keluarga besar gue, bodo amat, yang penting gue selamatin dulu keluarga gue gitu. Dan pagi-paginya akhirnya gue beraniin untuk nelfon kakak gue bilang gue kesulitan kontrakan segala macam, akhirnya dibantu sama kakak gue waktu itu. Nah tapi dari situ gue jadi bisa lebih mikir lebih jernih lagi gitu loh, next stepnya apa nih gitu, langkah berikutnya apa nih yang bisa gue lakukan. Jadi untungnya kondisi itu jadi nggak berkepanjangan karena gue cepet balik lagi. Nah mungkin karena itu ya, karena tadinya gue ada gengsi, tadinya gue ada mikir aduh jangan sampai ketahuan dan lain sebagainya, tapi ketika gue gue pikir ayo sudahlah gitu, ya udah jalannya jadi kebuka gitu ya. Meskipun awalnya oke lah harus ngutang dulu, harus minjem dulu gitu ya, tapi kesana sananya malah jadi lebih lancar gitu. Iya, itu tuh menurut lu ini nggak sih Bang, kayak itu kayak ego laki-laki aja gitu, apalagi seorang kepala keluarga yang dimana ya itu tadi kegagalan seorang kepala keluarga adalah ketika orang lain tahu, terutama mertua ya, bahwasanya dia nggak bisa bahagiain anaknya itu ya. Itu lebih kepada mental kita tuh kayak kalau itu sampai kejadian tuh kayak kena gitu ya nggak sih? Betul. Makanya kita tuh kadang sok ya itu tadi akhirnya sok kuat, sok bisa struggle, padahal kita butuh dibantu gitu. Yeah. Dan gue sejak itu ya Fit ya, gue lebih banyak ngobrol lagi sama istri gue, dan akhirnya sejak saat itu tuh gue jadi kayak tukeran peran sama istri gue. Jadi di rumah gue tuh kayak gue gimana jelasin ya, nggak harus gue yang jadi leader, tapi kadang-kadang istri gue yang harus jadi leader. Jadi ada waktunya dimana kita harus switch gitu loh. Kalau misalnya guanya yang lagi burn out, ya udah istri gue yang take over, dia mungkin yang harus ngambil beberapa keputusan, gue yang support dia, gue lebih banyak support dia. Di sisi lain gue lagi yang lebih kuat, gue mungkin ambil banyak keputusan, dia yang support gue. Nah itu balik lagi, itu juga akhirnya jadi keikhlasan yang bikin rumah tangga gue tuh lebih jalan, kalau gue ngerasain gitu ya. Ya, karena masing-masing udah saling terima, itu tadi ya. Terima bahwasannya keputusan atau decision maker ini bukan cuma milik seorang kepala keluarga. Tapi bisa dibagi atau bisa di-share gitu ya. Bahwasanya nggak melulu semua tergantung pada apa yang dikatakan suami gitu ya. Iya. Ditambah kan kalau dalam kasus gue juga balik lagi ya, sebagai orang cowok yang nggak bisa ngelihat, yang dipandang rendah sama banyak orang. Ego gue ini banget dulu awal-awal tuh, ego gue tinggi banget gitu, bahwa gue harus nunjukin gue bisa. Ternyata nggak ada manfaatnya juga gitu punya ego kayak gitu, malah justru gue tidak bisa berpikir jernih. Tapi ketika gue udah ikhlas, gue udah oh iya harusnya emang kayak gini, harusnya emang kerjasama gitu, harusnya memang gue nerima dulu dengan diri gue gitu, itu malah jadi lebih lancar menurut gue. Nah iya, tentang penerimaan diri itu, menurut gue kemarin di episode sebelumnya juga ada beberapa tamu tuh yang bilang bahwasanya ketika kita masih punya apa ya istilahnya, tanggungan gitu, tunggakan, luka di masa lalu yang belum sembuh gitu, yang sampai saat ini masih kita ratapi, itu kayaknya kita akan sulit tuh untuk bisa menciptakan kondisi rumah tangga yang adem gitu, karena ya itu tadi bebannya terlalu berat untuk dipikul. Sementara yang rumah tangga yang kita bangun sekarang kan harus berpikir untuk masa depan gitu, gimana kita bisa cepat menuju masa depan tapi yang di belakang nih masih ngebebanin gitu. Kan simpelnya. Betul. Dan itu kadang-kadang kita juga lupa, ini sesuatu yang gue masih belajar ya, artinya gue juga belum bisa terapin dengan penuh. Kadang-kadang kita juga lupa kalau keluarga tuh satu tim sebenarnya.
itu kita bisa main bareng istilahnya gitu loh. Kita bukan Iya. bukan single player, bukan apa namanya, bukan single player yang harus nerabas semuanya sendirian, tapi bahkan ke anak-anak kita pun yang paling kecil, mereka tuh punya peran dalam dalam keluarga untuk bisa jalan dengan baik gitu ya. Tapi kita kan selalu berpikir gitu kan, wah harus harus kita yang tampil, harus kita yang tampil gitu kan. Gitu sih kalau kalau gue, makanya gue ya sekarang sama sama istri gue sama anak-anak gue ya kita mencoba untuk inilah, untuk bisa bener-bener teamwork gitu loh, teamwork as a family. Nice, ini bisa jadi panutan nih Bang Jack dalam rumah Hmm. tangga nih. Kadang itu sih yang harus apa ya? Kita tuh harus terbuka gitu. Maksudnya Hmm. ini wawancara ini bisa jadi tamparan buat banyak orang gitu, terutama diri gue Bang Jack, terutama diri Hmm. gue sendiri yang Hmm. masih tadi ya masih sering Hmm. ngerasa gue nih leader, masih sering ngerasa gue nih ya rumah tangga ini ya apa kata gue karena gue Hmm. pemimpin gitu. Hmm. Ini Hmm. tamparan bahwasanya ya Hmm. gue yang sama-sama normal aja gitu ya Hmm. masih suka begitu gitu. Tapi Hmm. lu yang banyak kekurangan gitu memulai rumah tangga juga dengan berat gitu, nggak Hmm. seperti yang lain yang benar-benar normal bisa dapat restu dari kedua orang tua, bisa Hmm. resepsi, bisa Hmm. rame-rame gitu ya. Hmm. Tapi justru ketika menjalankannya itu eh, banyakkan yang toksik gitu dalam artian ya, tidak Iya, tidak ya. tidak menemukan solusi dari setiap permasalahan yang didapat. Hmm. Itu tamparan sih, tamparan buat gue Ya, ya. pribadi ya. Hmm. Bahwasanya Dan ini uh, satu hal juga gue yang mau share juga ya Fit ya, dan mungkin mudah-mudahan ini insya Allah berguna buat semuanya. Ketika gue ini sebenarnya balik lagi kepada luka lama yang lo bilang tadi ya, hubungannya gitu. Em, Ketika gue sama istri gue berusaha untuk menyelesaikan masalah keluarga hanya karena untuk nutupin bahwa apa yang ditakutkan sama mertua gue itu terjadi, itu salah banget loh sebenarnya. Lo ngerti nggak maksud gue? Artinya ngerti-ngerti, eh, artinya kita berusaha untuk kelihatan perfect nih, betul. gitu. Nah itu tuh salah banget gitu loh. Artinya harusnya ya udah, kalau memang ada masalah selesaikan berdasarkan porsinya aja gitu. Emang masalah, kalau masalahnya memang harus selesai, ya ya selesai gitu loh. Bukan bukan semata-mata untuk nutupin hal yang lain supaya kelihatan bagus-bagus terus gitu. Jadi kalau misalnya masalah itu memang memang dia ternyata mencuat dan harus kita melibatkan orang lain untuk menyelesaikannya demi kebaikan tentunya, itu nggak, menurut gua harusnya itu memang berani kita lakukan juga supaya kita juga terlatih dalam dalam berkeluarga itu bisa berjiwa besar, bisa sama-sama berjiwa besar gitu. Jadi bukan Ya, bukan sekedar, dalam tanda kutip, bukan sekedar nutupin borok aja gitu loh. ya Gitu. tapi ya itu tuh kadang ya itu tuh harus dipilih tuh gimana bisa Tuh. kita terbuka Hmm. sama Nah, keadaan kita dan ya, mencoba hidup dengan apa adanya gitu ya, dibanding kita harus menutupi seakan-akan baik padahal di dalamnya berantakan ya, gitu ya. ya, ya, betul, betul banget itu. Oke, Lu Bang ngerasa Jack. gitu juga gak sih? Kalau lu tanya gua ya Hah? sekarang itu masih banyak terjadi. Artinya ya itu tadi kan Hmm. ini apalagi rumah tangga lu tuh udah 6 tahun gitu Hmm. dan Hmm. lebih senior lah dari gua deh. Makanya rumah tangga yang seperti gua nih yang baru seumur 3 tahun berjalan ke 5 tahun Hmm. tuh masih banyak butuh belajar Hmm. dan sharing kayak gini gitu. Gue Hmm. butuh sudut Hmm. pandang orang yang berumah tangga lebih lama dan punya cobaan yang lebih berat. Yes. Kadang itu selalu tuh kita ngerasa kita tuh yang paling menderita gitu kayaknya ya. Hmm. Ya, ya, Kayaknya ya. rumah tangga kita tuh kayak yang paling susah banget gitu ya Nah, itu sampai itu itu, padahal Mbak. padahal Bener banget tuh. kalau kita ngobrol sama banyak orang ya itu tadi termasuk gua ngobrol sama lu nih. Hmm. Gila ternyata lu lebih berat apalagi memulainya aja udah berat. Gue Iya. memulainya nggak, justru gue memulainya dengan lancar, menjalankannya nih yang banyak Hmm. kerikil-kerikil tajam gitu sih. Hmm. Hmm. Thank you Bang Ah, Jack, thank you udah mau sharing ya.
Yap, sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke special show lu nih yang bakal segera hadir di bulan Oktober. Ini offline atau online sih, Bang? Ya sayangnya, em, tapi nggak sayangnya juga sih, eh, harus live streaming ya. Kemarin tuh gue kan sebenarnya ngotot untuk diadakan tahun ini karena udah mundur dari tahun lalu gitu. Terus gue juga nego-nego sama Comikanya kan sebenarnya masih minta mundur ke 2022 karena mereka bilang nih sayang show-nya Bang Jack kayaknya kalau nggak ditonton banyak orang gitu ya, mereka sangat appreciate sih apa yang gue lakukan juga tuh. Tapi gue bilang sama mereka, gue kayaknya harus keluarin deh materi gue gitu. Kalau nggak, gue agak buntu nih untuk nulis materi yang baru lagi gitu. Jadi Ya. akhirnya gue paksain untuk bulan Oktober ini tetap berjalan, eh, karena memang semuanya udah siap ya. Jadi bukan dipaksain juga bukan bukan modal nekat gitu karena memang semuanya sudah siap, sudah nggak ada yang ini lagi. Ya itu ibaratnya nikah udah sama-sama suka kan dua-duanya gitu kan. Ya, Daripada benar nanti benar zina benar. gitu kan. Iya, benar Jadi tinggal diatur ini mau hajatan heeh. besar atau kecil gitu ya. Mau saya Tinggal itu aja, mau betul. virtual atau Heeh. kondangan virtual atau Pandangan datang langsung. iya bener kayak begitu. Kayak gitu. Nah, akhirnya udah diputuskan udah live streaming aja terus mungkin ada yang nonton tapi terbatas ya kru sama sama undangan deket aja lah gitu. Nah, eh, ya sekarang sih tiketnya masih dijual ya. Kalau misalnya mau beli masih ada 2 kelas yang tersedia. Ada kelas low vision itu 135.000, ada kelas totally blind itu 185.000. Kalau kelas totally blind, selain lo nonton stand up gue, lo juga bisa ada masuk ke Komika Virtual Lounge. Itu kayak meet and greet. Jadi Ya, setelah stand up sama gue bisa bisa ngobrol setengah jam lah kurang lebih oke. gitu. Tanggal berapa Bang Jack? Tanggal 17 Oktober hari Minggu, mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Open gate-nya mungkin jam 1 udah dibuka kali ya buat ngecek-ngecek kalau misalnya sinyalnya bagus apa enggak Ya. Ada gitu. opener nggak? Ada opener nggak? Openernya ada 2 orang, yang satu ventriloquist dia tunanetra juga, eh, Mm-mm. satu lagi anak Jaksel, Fahri Muharam. Nah Fahri Muharam nih dia mulutnya rada-rada ya. jadi jadi dia akan merepresentasikan masyarakat yang nggak ngerti tentang disabilitas. jadi jadi dia Oke. akan punya banyak pertanyaan. Kenapa sih orang disabilitas harus harus kerja? Kenapa sih harus kawin? Kenapa sih harus gini? Kenapa nggak di rumah aja gitu kan? Kayak gitu-gitulah ininya dia nanti. Jadi lengkap tuh, lengkap ya. Dari sudut pandang orang yang mengalami, sama Mm. dari sudut pandang orang yang nggak tahu sama sekali, tapi Betul. apa ya istilahnya sering terganggu dengan Sering adanya terganggu. teman-teman disabilitas di Iya. sekitarnya gitu ya. Jadi dan itu kan realita ya sebenarnya kan. Realita, Banyak realita, realita. banyak juga orang yang nggak ngerti kan, kenapa dia harus tiap hari pergi gitu, bininya emang kemana gitu kan suka gitu. Gue aja kalau ke Indomaret sendiri tetangga gue suka gitu, bu nggak ditemenin itu bapaknya katanya. Oke, jadi teman-teman semua buat yang pengen nonton Blind Man Jack ini gue saranin segera beli tiketnya di comikacomedy.club ya. Tadi harganya udah disebutin, ada 2 kelas, ada 2 opener dan acaranya di tanggal 17 Oktober hari Minggu ya, itu ya jatuhnya ya jam 2 Ya. siang mulainya. Hmm. Jadi kalau menurut gue sih ini sangat recommended, bukan karena ini acara Comika dan gue juga orang Comika, jadi gue nggak mau, nggak, gue orangnya apa adanya deh, gue orangnya apa adanya, gue bagus gue bilang bagus, jelek gue bilang jelek, gue nggak bilang Blind Jack bagus, gue nggak bilang Bang Jack jelek, tapi gue bilang Bang Jack ini sangat menarik ceritanya untuk kita denger, karena buat teman-teman pecinta stand up comedy khususnya juga, ini kan mungkin berada dalam apa ya kebosanan gitu dengan Ya. teman-teman komika yang sudah ada malang melintang yang kayaknya Hmm. sudut pandang materinya itu aja. Kalau kalian pengen denger materi yang fresh gitu dari sudut pandang seorang tunanetra seperti apa, silakan dibeli tiketnya.
Yes. Ya. Tuh tagline-nya apa judulnya, gue buta bukan bego. Bukan bego. Ya. justru mungkin lu semua yang normal lebih bego dari Bang Jack. Termasuk kayaknya gue juga kayaknya lebih bego dari lu. Jadi buat lu semua yang pengen ditampar kehidupannya, disadarkan kehidupannya ya. Disadarkan ya. Gue seneng banget ngomong ini Bang. Gue seneng banget ngomong ini karena gue perlu gitu. Gue tipe orang yang masih perlu diingetin, ditampar dengan realita dan cerita-cerita yang kayak begini gitu. Jadi kayak disadarkan gitu, dibuat melek. Bahwasanya gila, ada ya orang yang bisa begitu, masa gua enggak? Kan sesimpel itu sih Bang. Gila ya, orang kayak Bang Jack aja tuh bisa bertahan loh. Gue yang normal masa enggak? Sesimpel itu sih. Thank you Bang Jack ya udah mau sharing ya. Jadi sama-sama. Highly recommended soalnya nih Bang Jack. Kita ketemu nanti tanggal 17 Oktober. Kalau gue dikasih kesehatan, gue sih pengen datang langsung, nonton langsung. Kayaknya gue juga pengen dapat dukungan juga dari teman-teman. Pasti gue dukung. Oke, thank you Bang Jack udah mau mampir di podcast Saya Ikhlas. Sorry tadi teman-teman di awal ada beberapa masalah teknis karena kita harus ketemu via Zoom. Biasalah sinyal di Indonesia, internet di Indonesia kan ada aja ya. Thank you Bang Jack ya. Sama-sama, thank you. Assalamualaikum. Ntar kapan-kapan lo main ke channel gue ya, Fit ya? Siap, gantian. Kita ketemu langsung lah kalau emang udah di Jakarta dan kondisinya lagi enak. Yes. Sip, thank you teman-teman yang udah saksikan podcast Saya Ikhlas episode spesial bareng Bang Jack. Ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih inspiratif lagi, yang lebih menarik lagi, dan mungkin nanti ada teman-teman disabilitas lain yang mau membuka dirinya. Siapa tahu dari Bang Jack ngebuka jalan nih, banyak teman-teman disabilitas yang pengen speak up dan pengen apa ya istilahnya terjun di dunia stand up comedy. Nah ini yang kita tunggu juga ya Bang Jack ya. Yes. Sip, thank you. Jangan lupa subscribe, like, and comment, juga share ke teman-teman yang lain. Di podcast Saya Ikhlas, kita belajar ikhlas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.